Bapak Ibu jamaah maghrib, pada 4 kali pertemuan di terakhir kita sudah bahas 1 kali tentang neraka, 3 kali tentang surga. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungi, membaca satu hadis yang sangat panjang. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dan sahih dengan syarat Bukhari Muslim. Hadisnya panjang, tapi hadis ini layak untuk kita baca, kita renungi dan berulang-ulang. Karena hal-hal seperti ini kalau kita ketahui, ada motivasi tersendiri, ada dorongan tersendiri bagi seorang muslim untuk berbenah, untuk dia tahu apa yang mesti dia lakukan. Hadis ini ceritanya ini diceritakan oleh sahabat mulia Al-Bara bin Azib. Ini proses kematian. Kelihatan oleh kita secara zahir orang mati itu ya sama, mau salat atau enggak salat sama aja, tertutup kedua matanya, pergi ruhnya, tinggal badannya dan jasadnya yang kaku. Sama aja mau salat atau enggak salat, mau muslim atau enggak muslim sama aja. Kelihatan dan penampakannya begitu. Apalagi kalau orang mati itu adalah orang yang dia koma dan lalu mati, atau kita enggak tahu sama sekali apa yang terjadi. Tidak tahu apa yang terjadi, bukan tidak ada yang terjadi. Ada yang terjadi, cuma gaib kita enggak tahu. Nah, hadis Rasulullah memberitahu ini loh yang terjadi. Kelihatannya enggak ada yang terjadi, biasa-biasa saja, sama saja, oh ternyata beda. Kelihatannya dia koma, dia diam, tidak bereaksi, padahal ternyata ada kejadian. Dan itu memang kita tak tahu, kita enggak lihat. Kalau bukan hadis yang memberitahu, kalau bukan Rasulullah yang menceritakan, kita enggak bakal tahu peristiwa yang gaib ini. Nah, hadisnya sangat panjang, berkemungkinan mesti kita bagi dua. Pertama, proses matinya seorang mukmin, nanti satu potong lagi, mungkin tidak bisa sekarang, proses meninggalnya orang yang tidak beriman. Apa kata Al-Bara bin Azib? Hadis ini beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal abda al-mu'mina", sesungguhnya seorang hamba yang beriman, "Iza kana fi inqita'i minad dunya", jika dia akan berpisah dengan dunia, berarti dia sudah masuki saat-saat nyawanya akan dicabut. Sudah ada informasi dan malaikat sudah membuat formasi untuk melakukan tugasnya masing-masing. Bahwa ada yang akan dicabut, maka ada proses pencabutannya, ada beberapa pihak yang terlibat. Yang kita tahu yang mencabut nyawa itu malaikat maut itu saja selama ini, tapi ternyata bukan cuma itu. Ada malaikat lain yang terlibat. Jika sudah datang masa untuk berpisah dengan dunia, wa iqbalu minal akhirah, dan bersiap untuk menuju akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, turunlah malaikat-malaikat dari langit. Cuma kita enggak tahu malaikat apa namanya ini. Dari sini kita mulai memahami malaikat itu bukan 10. Dan kita belajar pelajaran akidah dari TPA, MDA, SD dan seterusnya, jumlah malaikat 10. Dan tugas-tugasnya ini kita hafal. Padahal ternyata malaikat bukan 10. Kalau ada 10 yang dikasih tahu namanya, itu yang dikasih tahu. Tapi ada malaikat lain yang namanya tidak dikasih tahu, tapi tugas-tugasnya Allah kasih tahu. Seperti ketika diceritakan di langit itu ada sebuah masjid namanya Baitul Ma'mur. Nah, setiap hari masuk ke dalam masjid itu 70.000 malaikat. Kerjanya bertasbih, beribadah pada Allah, dan tidak pernah keluar. Malaikat apakah itu? Kita tidak tahu. Nah, ini ketika seorang muslim atau mukmin akan meninggal dunia, turun serombongan malaikat. Nah, kita nggak tahu malaikat apa namanya ini. Cuma malaikat itu kata Rasulullah, bidul wujuh, wajahnya berseri.
Ini kan yang akan dicabutkan mukmin ya, orang soleh. Mukmin yang kita maksud di sini itu mukmin yang ya dia sholat, dia puasa, dia ini memang orang soleh. Malaikat yang wajahnya sangat putih, kan wujuhum asyam, seperti matahari kata Rasulullah. Turun dari langit, ma'ahum kafanun min akfan al-jannah, membawa kain kafan dari surga. Yang kita tahu selama ini kafan itu ada di dunia. Ternyata ada kafan yang kedua dari surga yang dibawa oleh malaikat. Wa hanutun min hanutil jannah, juga ada yang minyak wangi dari surga. Kenapa ini untuk nyawa yang akan dicabut dan dia adalah muslim. Dia adalah orang soleh. Mudah-mudahan nanti kita ketika dicabut nyawa kita prosesnya seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Hatta yajlisu minhu maddal basar, dan malaikat itu turun lalu duduk menunggu sejauh mata memandang. Menunggu. Apa yang ditunggunya? Summa yaji'u malakul maut, lalu turunlah malaikat maut. Berarti malaikat maut ini yang tugasnya mencabut nyawa. Malaikat yang tadi bukan malaikat maut, dia malaikat tersendiri. Hatta yajlisa 'inda ra'sihi, lalu ketika malaikat maut itu turun dan dia duduk di dekat kepala orang yang akan dicabut nyawanya. Nanti kita akan tahu nyawa itu dicabut ya seperti menarik selimut. Jadi kalau orang tidur berselimut, kain selimut ditarik dari kepalanya, maka yang pertama dingin adalah kakinya yang tersingkap. Berarti kakinya mati duluan. Terus sampai lutut ke bawah mati. Terus sampai ke pinggang bawah mati. Terus sampai ke dada ke bawah mati. Terus sampai di kerongkongan. Nah, kalau sudah sampai di kerongkongan, satu kali tarik lagi itu akan mati. Nah, berarti kalau kita nanti menemani orang yang sudah meninggal, orang yang akan meninggal sudah lama sakitnya makin parah. Ketika kita melihat kakinya sangat dingin, beda, tidak bisa bergerak lagi, dingin, berarti proses nyawanya dicabut sedang berlangsung. Maka tidak perlu lagi kita panggil dokter atau bidan atau siapapun, karena itu tidak lagi wewenang dokter. Karena malaikat maut sedang menjalankan tugasnya. Maka fokuslah untuk membisikkan di telinganya kalimat tauhid la ilaha illallah. Kadang kita kan panik, Pak Dokter, itu bukan. Kalau dokternya tahu agama pasti dia akan bilang, Ibu sabar, tentu dia talkinkan dia. Tapi kalau dokternya nggak tahu ya dia coba juga alatnya, dia pompa juga dan segala macam dan sebagainya. Nah, ketika kakinya sudah dingin, bisikkan di telinganya kalimat la ilaha illallah. Kalau dia berhasil mengucapkan la ilaha illallah, stop. Kita berharap itu kalimat terakhir yang dia ucapkan sampai dia mati. Karena kalau orang meninggal dunia dan berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Nabi janjikan dalam hadis sahih, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang kalimat terakhir yang ia ucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Kecuali dia sudah berhasil mengucapkan la ilaha illallah, tapi tak lama kemudian dia menceracau mengucapkan kata-kata yang lain. Bisikkan lagi untuk memastikan dia kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Dan itu dengan lembut, jangan didesak-desak, jangan dibentak-bentak. Karena kalau dia dalam kondisi tidak stabil, kalau kita bentak-bentak, kalau kita desak-desak, dia nggak nyaman, dia marah, dia mungkinnya mengucapkan kata-kata nauzubillah kalau kata-katanya carut, dan dia meninggal. Jadi akhiru kalamihi carut, kalimat terakhirnya adalah carut. Ada bahaya. Dia tenang, jangan didesak-desak. Maka butuh orang yang sabar, orang yang lembut. Bu, Pak, baca la ilaha illallah, insya Allah surga.
Karena orang tuh nggak yakin dia bakal masuk surga. Karena dia dosanya banyak, dia sadar maksiatnya banyak, amalnya nggak seberapa. Nah, tapi ketika itu kita besarkan hatinya, kita bangun husnuzon. Percayalah Bapak Ibu, walaupun dosa Bapak Ibu selama ini banyak, Allah Maha Pengampun. Bahkan Bapak-bapak, seandainya orang ini memang nggak sholat selama ini, tapi kalau dia sudah sakaratul maut, jangan baca-baca lagi itu. Itulah nggak sembahyang, itu kecil selama itu. Mada julah gaib nggak sembahyang, julah meninggal. Orang yang mau meninggal jangan lagi kasih nasihat, kasih dia berita-berita yang membuat dia husnuzon pada Allah. Ucapkan la ilaha illallah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Bagaimanapun banyaknya dosa kita, kalau berhasil mengucapkan la ilaha illallah, semoga Allah ampuni. Besar hatinya, besar keyakinannya, lalu dia ucapkan la ilaha illallah dan dia mati, kita berjasa besar menyelamatkan satu orang hamba Allah dari menjadi pengikut syaitan penduduk neraka. Enggak mau dia mengucapkan terus sampai ke pinggang, bisikkan terus. Kalau dia berhasil, insya Allah sampai ke dada, bisikkan terus. Kalau belum juga diucapkannya. Kalau sudah sampai di kerongkongan, baru pintu taubat ditutup. Allah terima taubat seseorang malam yugharghir, selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Kalau masih di lutut, masih di pinggang, masih di dada, masih bisa. Tapi kalau sudah sampai di kerongkongan, pintu taubat sudah ditutup. Karena kalau sudah di kerongkongan itu, atau sepancong putih itu, sekali tarik mati. Itulah usaha kita, memastikan, menolong, membantu orang yang memang detik sakaratul maut itu. Nah, jadi ketika itu duduk malaikat maut, lalu kalau orang baik ya, malaikat akan mengucapkan salam dan berkata, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dalam hadis lain, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, ukhriji, keluarlah engkau ila maghfiratin minallah, menuju ampunan Allah. Nah, itulah yang digambarkan dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lalu mulailah dicabut, lalu keluarlah rohnya itu dengan pelan, dengan tenang. Setelah rohnya keluar, diambil oleh malaikat yang tadi menunggu, yang ramai tadi. Diambil rohnya, dan rohnya itu wangi ya. Kemudian dikafani dengan kafan yang tadi dibawa. Berarti roh dikafani oleh malaikat dengan kafan dari surga, jasad dikafani oleh orang di dunia dengan kafan dunia. Dan baunya wangi, dan wanginya menembus batas-batas langit, sehingga malaikat-malaikat bertanya, ini roh siapa ini wangi sekali? Semoga nanti tersebut nama kita. Nanti katakan ini roh si fulan bin si fulan, disebutlah namanya sesuai dengan nama-nama panggilannya dulu ketika di dunia. Nah, karena itu memang kita diharapkan panggilan kita itu memang panggilan yang baik. Kalau umpamanya nama kita terlanjur, kadang orang tua kita kan memang basic agamanya nggak banyak, pemahamannya ya sangat sederhana, nyogeh nama sesuai nama-nama yang mudah diingat. Ada namanya Bujang Patuh, nyulai dulu ketika Patuh. Bujang Gampo nyulai ketika Gampo di Padang Panjang, kan sangat mudah sekali. Nah, udah terlanjur, kalau akan diganti mungkin panjang proses administrasinya. Maka kita usahakan nama di KTP Bujang Patuh, tapi panggilannya Ahmad. Panggilan tuh dipanggil Jo Ahmad. Walaupun di KTP, kok Ahmad namanya Bujang Patuh lah. Ya Bujang Patuh namanya, tapi panggilannya Ahmad. Nah, panggilannya yang belum penting. Sekarang kan banyak orang Saifuddin,
Tapi diceli KTP-nya rekod Nexon namanya. Nah, jadi nama-nama sudah terlanjur itu gimana lagi? Nah, itulah di antara ikhtiar orang, namanya sudah terlanjur nama-nama yang pasaran, tapi untuk panggilannya dipanggil dengan nama-nama anaknya. Kalau anaknya Hanifah, Abu Hanifah, Abu Hasan, Abu Ahmad. Itu di antara supaya nanti ketika dipanggil panggilannya itu wahai Abu Hasan. Kan enak kedengarannya. Wahai Frankie, kan repot bunyinya. Di inilah terlanjur nama ambo dia kira-kira itu Alex Frankie. Itu mungkin susah merubahnya. Nama panggilan kita ganti. Walaupun tidak ada nyambung. Namanya seikut kok panggilannya ini, ya terserah dia, tapi panggilan yang baik. Terus siapa itu? Nih roh siapa ini? Dijawab ini roh si fulan bin si fulan. Lalu dikafani dan diberi minyak wangi, lalu dibawa ke langit. Berarti ketika proses badan kita dimandikan, roh kita dibawa ke langit oleh malaikat yang tadi setelah dikafani. Wangi dan kemudian bercahaya, sehingga nanti malaikat-malaikat yang ada di langit dan di bumi itu bertanya, ini siapa ini? Mahazar ruh at-thayyib, ini siapa nih roh yang bagus ini? Fayaquluna, malaikat yang itu berkata, ini fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati yusammunaha biha fid dunya, sesuai dengan nama-nama baik yang dulu dia dipanggil dengan nama itu di dunia. Terus sampai di langit, fayastaftahu lahu, diminta agar pintu langit dibuka. Terbukalah pintu langit pertama. Disambut oleh malaikat yang ada di langit pertama. Salam, selamat. Terus sampai ke langit yang as-sabi'ah. Nah, sampai di langit yang ketujuh itu, apa kata Allah? Uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulis nama hambaku di illiyin. Illiyin itu apa? Daftar orang-orang yang masuk surga. Inna kitabal abrari lafi illiyin, ya. Inna kitabal fujjar sijjin, ya. Ada sudah apa tuh? Ya, al-mutaffifin, ya. Inna kitabal abrar. Jadi setelah dari kata sampai pokoknya setiap langit yang 7 itu disambut oleh malaikat dan sebagainya, sampai di langit yang ke-7 itu setelah disalami oleh malaikat dan didoakan segala macam, tulis nama hambaku ini di illiyin. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Tertulislah nama kita dalam daftar penduduk surga. Nah, untuk lebih jauhnya, Bapak bacalah surat Al-Mutaffifin. Di situ diterangkan nanti illiyin itu apa, di mana tempatnya, apa untuk mereka, itu dijelaskan di situ. Terus kata Allah setelah ditulis, aidu ilal ard, kembalikan dia ke bumi. Dia roh itu tidak menetap di langit, hanya sekedar diajak ke langit, lalu dikembalikan ke bumi. Dimasukkanlah ke dalam jasadnya yang sudah ada di dalam kubur. Jadi begitu masuk ke dalam kubur, rohnya dimasukkan dan dia dalam kubur, lalu akan dibangkitkan untuk kemudian ditanya. Jadi kembalikan dia ke bumi, kata Allah, fa inni minha khalaqtuhum, karena aku ciptakan dia dari tanah, wa fiha uiduhum, ke dalam tanah dia akan aku kembalikan, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari sana mereka akan dibangkitkan sekali lagi. Qal fayuraddu ilal ardh, dikembalikan ke bumi, ke dalam tanah, fatu'adu ruhu fi jasadi, lalu dimasukkanlah rohnya ke dalam jasadnya yang tadi sudah dimasukkan ke dalam kubur. Apa kata Rasulullah? Fa innahu yasma'u khafqa ni'ali ashabi iza wallau anhum mudbirin. Masih terdengar bunyi sendal orang yang menguburkan pulang. Masih terdengar bunyi sepatu orang atau keluarganya kembali ke rumah.
Fayatihi malakan, datanglah dua malaikat. Nah, dalam kubur ya. Terus malaikat ini wajlisani, orang itu didudukkan oleh dua malaikat. Fayakulani, lalu dua malaikat itu bertanya. Ini namanya pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur ini sebagian inilah yang namakan fitnah kubur. Kenapa? Ini ujian. Soal nggak banyak, soal cuma 5. Tapi kalau bisa menjawab, surga. Kalau nggak bisa menjawab, neraka. Nggak sampai 100 soal 5. Dan yang 5 kulah bocor pula jawabannya. Apa pertanyaannya? Pertanyaan dari malaikat yang berdua itu, madinuk, apa agamamu? Dini al-Islam. Pertanyaannya lah jaleh, jawabannya lah bocor. Diko itu pertanyaan malaikat itu jawabannya. Terus, ma hadzal rajul allazi bu'itsa fikum? Kenal enggak kerja orang yang diutus ini? Maksudnya Nabi Muhammad. Kalau orang muslim, orang soleh akan menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma amaluk, apa yang kamu kerjakan dan kamu amalkan? Kitab Allah, amantu bihi, aku beriman padanya, aku percaya padanya. Intinya kalau dalam hadis lain dikatakan nanti apa imammu, kemana kiblatmu, pokoknya soalnya hanya 5 dan jawabannya sudah ketahuan. Tetapi jamaah, di dalam kubur yang menjawab bukanlah hafalan kita, tapi adalah amalan. Hafal benar di dunia, kita hafal tiap hari. Kalau amal tidak ada, kaku lidah kita nanti. Kan dalam kubur itu suasananya beda. Kalau suasananya kayak sekarang, 10 soal bisa jawab, bisa hafal-hafal. Tapi ini dalam kubur, suasananya beda, kondisinya beda, yang nanya juga beda. Bercampur antara kecemasan, ketakutan, kengerian bercampur. Hilang. Kalau bukan karena amal soleh, nggak bisa aja. Jangan kan 5 soal saja kadang-kadang kalau kita cameh lupa. Di dunia aja makna, di dunia sebab jo kawan. Sama SD 6 tahun, sama SMP perlu 3 tahun. Siapa namanya? Lupa. Pada namanya siapa? Tahu jong-jong lidah siapa namanya? Lah pain, oh iyo Johnny, ikutan Johnny. Lah pain baru terkena. Karena surprise, karena kaget, karena mungkin bercampur apa? Itu cuma 1 bos. Cuma 1, jamaah ini 5 pertanyaan. Nah, kalau bisa menjawab, lancar jawabannya, kita berdoa Bapak Ibu, semoga Allah lancarkan kita menjawabnya. Jadi setiap ada hal ini, ya Allah lancarkanlah kami menjawabnya. Kan inilah nanti makna dari firman Allah, yusabbitullahu alladzina amanu bil qaulis sabit fil hayatid dunya. Surat Ibrahim ayat 27. Allah teguhkan orang beriman untuk menjawab pertanyaan dengan jawaban yang betul. Ada bantuan Allah nanti bagi orang beriman. Jika selesai pertanyaan dan betul jawaban, fayunadi munadin fis sama, terdengarlah suara dari langit, an sadaqa abdi, hambaku betul, jawabannya benar, dia jujur. Afrishuhu minal jannah, bentangkan untuknya perban dari surga. Albisuhu minal jannah, berikan dia pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, tampakkan padanya pintu surga. Jadi jamaah yang Allah muliakan, di dalam kubur itu kalau orang soleh bisa menjawab pertanyaan karena kebaikan dan kesolehannya, di dalam kubur dia sudah dipasangkan pakaian surga, lalu permandi surga, dan dalam surga itu dilapangkan kuburnya, wa yusahu lahu, sejauh mata memandang. Jadi kuburan samping secara zahir untuk tubuh kita memang kuburan hanya sebatas tubuh, sebesar lahat.
Tapi untuk ruh, dan ini yang paling penting bagi orang beriman, kuburan dilapangkan sejauh mata memandang. Lalu datanglah wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanus thiyabi tibur rihi. Datanglah suatu sosok, wajahnya indah, pakaiannya indah, baunya juga wangi. Lalu sosok itu berkata, "Abasyir, gembiralah dengan berita gembira dari Allah. Abasyir biridwanim minallah, berbahagialah dengan redha Allah. Abasyir billazi yasuruka, bergembiralah dengan hal-hal baik yang akan engkau terima. Abasyir bil jannah, bergembiralah dengan surga yang di dalamnya ada nikmat yang besar." Berarti sosok ini datang memberi kabar gembira, menghibur dan seterusnya. Lalu orang baik ini berkata, "Wa anta fabashirkallahu bi khair." Engkau membawa berita gembira, engkau berwajah baik, engkau berperilaku baik. Siapa engkau sebenarnya? Man anta, katanya. Siapa? Kita tak kenal. Lalu menjawablah sosok tadi yang datang tadi, "Ana amalukas soleh." Aku adalah perwujudan dari amalmu yang soleh. Jadi di dalam kubur orang soleh ditemani oleh amal soleh. Wajahnya rancak, perangannya rancak, perilakunya rancak, dan kata-katanya rancak. Terus, fa wallahi ma'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah. Demi Allah, setahu aku engkau orang yang gemar mentaati Allah, bersegera untuk menyembah Allah, bati'an fi maksiatillah, dan engkau berlambat-lambat enggan untuk bermaksiat pada Allah. Fajazakallahu khaira, maka Allah balasi engkau dengan balasan yang baik. Summa yuftahu lahu baban minal jannah, dibukakanlah pintu surga. Belum masuk surga tapi sudah dibukakan pintu surga. Nanti dalam hadis yang lain, belum pintu surga dibukakan, pintu neraka dulu dibukakan. Selesai dia menjawab pertanyaan, betul jawabannya, dibukakan pintu neraka. Ini tempat yang disediakan untukmu. Tetapi karena engkau bisa menjawab pertanyaan, karena engkau orang saleh, engkau orang baik, ini enggak jadi. Ditutup neraka, lalu dibukakanlah surga. Ini yang akan engkau tempati kelak. Dan melihat surga itu pagi sore. Maka para ulama mengatakan, di antara bentuk nikmat kubur adalah kita menonton surga pagi sore. Al-masuk tapi lah mencari. Dan kita lah lagi tahu, itu tempat engkau, itu rumah engkau. Nampak aku bidadari, itu ayang bed engkau. Membayangkan itu saja, maka orang yang dalam kubur tidak merasa lama. Tiba-tiba datang kiamat. Kiamat itu lama, tapi dia asyik menonton, tidak terasa lama. Kalau asyik nonton, kalau plannya rancak kan 3 jam sebentar soalnya. Kau menonton sarugo, bukan sandiwara tentang sarugo. Memang sarugo yang akan kita tempati. Atau rumah engkau, atau kebun engkau. Membayangkan itu, tak terasa lamanya surga. Lalu berkatalah orang itu, "Ya Allah, cepatkanlah datangnya kiamat. Tak sabar untuk masuk ke situ. Cepatkan Allah, tak sabar untuk masuk ke situ." Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini untuk orang baik. Jadi kita cari urutannya. Begitu orang akan meninggal dunia, ikut ni hadis sahih ya. Hadis syarat sahih Bukhari Muslim, tapi yang diriwayatkan bukan Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim. Tapi syarat sahih Bukhari Muslim masih di situ. Berarti dia juga termasuk hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi ketika mau datang masa kematian, turun malaikat dari mana tadi?
dari langit, dari surga, membawa kain kapan dan wangi dari surga, menunggu. Terus datang malaikat maut, datang lalu diucapkan salam. Jadi memang orang yang akan dicabut nyawanya itu memang diucapkan salam. Apalagi nanti ada hadis yang mengatakan nanti Allah menyampaikan salam untuk orang itu. Apa kata malaikat? Salam dari Allah. Mandanga salam dari Allah itu jamaah gembira luar biasa. Ketika sedang gembira luar biasa, ada cabut nyawanya. Jadi ini sama sebenarnya jamaah. Proses cabut nyawa itu mungkin ya kalau digambarkan seperti kulit kambing dikuliti hidup-hidup. Harusnya sakit, sangat sakit. Tapi bagi orang yang sedang gembira mendapat salam dari Allah, diberi kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Ketika dalam kondisi gembira dicabut nyawanya. Itulah yang meringankan, tak terasa, nyaris tak terasa atau seperti dicubit dan sebagainya. Yang ngerinya kematian itu nanti adalah kita sudah takut, cepat takut, lalu nyawa dicabut atau beda. Setelah itu, setelah malaikat mengucapkan salam, mulai dicabut nyawanya. Walaupun selembut cabut nyawa itu tetap juga nanti akan berkeringat. Sebagaimana Rasulullah ketika nyawanya dicabut, dia juga berkeringat. Itu untuk penggambar bahwa memang payah. Tapi kepayahan sakratul maut diringankan dengan yang tadi, salam dari Allah, surga untukmu. Jadi malaikat maut memberi dulu prakondisi dengan berita-berita gembira, lalu dicabut nyawanya. Setelah dicabut nyawanya, mewangilah ruh yang dicabut tadi, sehingga malaikat heran, ini siapa ini? Siapa yang baru dicabut nyawanya? Siapa yang meninggal ini? Ini orang baik, dia fulan bin fulan. Lalu nyawanya diambil oleh malaikat yang tadi menunggu, dikafani dengan kafan surga, dengan minyak wangi surga, lalu dibawa ke langit. Sampai ke langit ketujuh, setiap langit itu nanti bertemu dengan malaikat mendoakan, malaikat mengucapkan salam dan sebagainya. Sampai di langit ketujuh, tulis namanya di Ilyin, kata Allah. Setelah ditulis, kembalikan dia ke bumi, dikembalikan ke dalam kubur, masuk ke jasad. Nah, dalam kubur, tak lama kemudian masih terdengar suara orang pulang dari kuburan yang baru sudah menyelesaikan menguburkan. Mulai datang dua malaikat. Masih terdengar bunyi telapak sandal, datang pertanyaan dua malaikat. Nah, hadis ini kadang-kadang diolok-olok oleh sebagian orang. Apa olok-oloknya? Berarti Gustus sampai hari ini belum ditanya oleh malaikat. Asal orang nak pulang-pulang, tiap hari dah pergi takziah, pergi ziarah. Malaikat kau bertanya, tak tanya saja belum. Ini kesimpulan yang ya ada unsur memperolok-olok sebenarnya. Substansinya bukan itu. Substansinya adalah begitu orang dikubur, tak lama kemudian, kalimat tak lama itu digambarkan masih terdengar bunyi sandal orang pulang. Bukan berarti kalau masih ada orang dikubur, tidak pulang-pulang orang, lalu malaikat tidak menanya. Bukan itu maknanya. Tidak bisa malaikat bertanya, keluarganya lu pulang tak? Pulang nikut, tibulan nikut. Paling nikut, tibulan ziarah. Ini tidak sempat malaikat bertanya, malah mesti menunggu juga. Sampai kini orang masih berziarah juga, tidak bisa orang bertanya. Bukan itu maknanya. Maknanya adalah tidak lama berselang, datanglah malaikat untuk menanyanya. Pulang tak pulang orang tu urusan orang tu. Tapi yang terus datang malaikat bertanya. Dua malaikat. Inilah yang kita kenal dengan Munkar dan Nakir. Pertanyaannya apa tadi? Ya, siapa namamu? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa Nabi? Bukan itu. Itu lima pertanyaan. Nanti ulama akan bertanya apakah setiap orang ditanya 5 atau ada yang tanya 3, ada yang tanya 2. Itu nanti ada lagi perbedaan. Tapi intinya maksimal 5. Ya, ada orang cik tanya sudah lah, selesai, dah bisa itu. Kalau selesai pertanyaan itu, selesailah fitnah kubur, dan sejak itu dia tidak akan merasakan lagi azab kubur. Kalau sukses menjawabnya. Tak lama kemudian, diperlihatkanlah neraka. Itu tempatmu, disediakan untukmu, tapi karena engkau bisa menjawab pertanyaan, ini enggak jadi, ini yang akan ikut tepati. Ini surga untukmu. Dan dia melihat surga pagi sore, itulah nikmat kubur. Kemudian kuburnya dilapangkan, datang nanti sosok tampan, sosok baik, sosok bagus, wajahnya juga bagus, pakaiannya bagus, wangi dan sebagainya.
kerjanya menghibur. Selamat, sukses, engkau bahagia, Allah ridha padamu, surga menantimu, di sana ada kenikmatan. Nah, karena hiburan-hiburan begitu, orang yang dalam kubur itu tidak merasa lama, tidak merasa resah. Bahkan dia berkata, ya Allah, segerakan kiamat, nggak sabar untuk masuk ke sana. Ini potongan pertama dari hadis Al-Barra bin Azib yang menceritakan tentang proses dicabutnya nyawa orang beriman yang beramal soleh. Lancar dan tidaknya pertanyaan ini kita jawab tidak tergantung hafalan, bukan karena kekuatan ingatan, tapi memang karena kebersihan hati dan amal soleh yang kita lakukan. Nanti ada episode jemaah, saya tidak tahu apakah di langit keberapa, itu orang yang meninggal orang baik itu bertemu dengan orang baik yang sudah duluan. Orang yang lalu meninggal itu bertanya, selamat datanglah sampai apa kabar sianu. Ditanyalah oleh orang itu tentang keluarganya yang masih di dunia. Apa kabar ambo? Nah, kalau anaknya beramal soleh, orang yang baru meninggal kau makin tahu anak engkau alhamdulillah kinilah rajin semuanya. Gembiralah hati orang tuanya. Maka para ulama mengatakan di antara cara menggembirakan hati almarhum ayah bunda adalah laksanakanlah amal soleh. Karena itu akan disampaikan oleh orang yang meninggal dunia ketika mereka bertemu nanti dengan orang tua kita. Cuma tidak dijelaskan di mana pertemuan itu. Bahkan kebahan nak ujambo, alu julai sampai kini alu julai masih jomblo. Bahkan cucu ambo, intinya itulah kata ulama. Ada pertanyaan-pertanyaan dari orang yang sudah lama meninggal kepada orang yang baru meninggal terkait keluarganya yang masih ada. Nah, nanti kita kembali pada bab orang-orang penduduk neraka. Ketika orang-orang yang lah duluan tu bertanya ke orang yang baru meninggal tentang sosok mungkin anaknya atau adiknya, apa kata orang baru meninggal? Adik engkau itu kan dulu meninggalnya pada ambo. Tapi tidak tahu keluarganya dah. Berarti dia tidak sampai ke atas. Nanti ada orang ketika meninggal dunia karena dia amalnya buruk, naik ke atas, diminta buka pintu langit pertama, tidak dibuka. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan pintu langit. Jadi kalau nak sampai ke atas, tidak bersobok je orang-orang soleh yang di atas, berarti dia penduduk neraka. Ini kita bahas pada potongan kedua, bagaimana proses dicabutnya nyawa orang kafir, orang munafik, orang musyrik, dan pelaku maksiat lainnya. Masih hadis riwayat Al-Barra bin Azib. Tapi jemaah kita berdoa pada Allah semoga proses matinya kita proses yang pertama ini dengan lemah lembut, dengan salam penuh kehormatan, lalu ujian dan pertanyaan kubur bisa kita jawab tuntas sehingga dalam kubur kita mendapatkan nikmat kubur berupa melihat surga, pintunya dibuka dan kita diberi kabar gembira oleh amal soleh kita yang menemani kita dalam wujud manusia. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.